Halo anak-anak, Om Swastiastu, bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa. Tentunya dalam pelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Ya, pada video kali ini kita berjumpa kembali di pelajaran hari ini, tentunya pada kelas 1 ya. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan selalu dalam perlindungan Ida Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada video kali ini Bu Puspa akan membahas latihan soal yang ada LKS yang sudah anak-anak pegang di rumah. Bagaimana anak-anak sudah siap belajar? Silakan anak-anak semua persiapkan alat tulisnya serta dibuka buku LKS-nya. Kita akan membahas latihan soal yang ada di LKS Agama Hindu, yaitu pada halaman 35 sampai 38. Nah, di sana sudah tersedia soal-soal atau latihan soal yang perlu kalian kerjakan di rumah guna untuk sebagai latihan soal sebagai persiap untuk menghadapi ulangan, baik ulangan harian ataupun ulangan akhir semester ya. Pada halaman 35, silakan anak-anak lihat soal ayo berlatih. Di sana ada soal yaitu istilah kotak yang kosong dengan huruf yang tepat sehingga membentuk sebuah kata yang benar. Jadi, kotak yang isi titik-titik itu anak-anak harus memberikan huruf yang benar sehingga menjadi kata yang benar di sana. Kita jawab nomor 1 dulu. Nomor 1 kira-kira jawabannya apa? Jadi huruf yang harus ada di sana adalah huruf B ya. Sehingga menjadi kata Bali. Jadi jawabannya adalah Bali. Nomor 2, ada 2 huruf yang harus anak-anak temukan. Di sana kira-kira katanya itu adalah gunung. Nomor 3, ada 2 huruf yang harus anak-anak isi di sana, yaitu bagian kotak nomor 2 dan nomor 2 paling belakang. Jadi yang benar di sana adalah ya, besakih. Di hurufnya huruf E dan huruf I ya, sehingga menjadi kata besakih. Nah, besakih ini adalah pura yang terbesar di Bali, yaitu Pura Besakih yang letaknya di daerah Karangasem. Kemudian nomor 4, huruf yang harus diletakkan di kotak tersebut yaitu S dan T. Jadi bacaannya atau katanya yaitu Pasupati. Kemudian nomor 5 yang terakhir, kira-kira jawabannya apa? Yaitu Semeru. Jadi di dalam buku LKS kalian atau anak-anak semua, kalau ada yang tidak memiliki LKS, silakan bisa mengikuti pelajaran ini dengan ditulis di buku tulis kalian ya. Jadi yang sudah mempunyai LKS dan memiliki LKS Agama Hindu yaitu Dwi Jaya Mandiri, silakan isi langsung huruf yang kurang saja di sana ya. Jadi di sampingnya tidak usah dibuat, langsung saja huruf yang kurang apa di sana silakan langsung diisi di LKS anak-anak semua. Kemudian ada lembar kerja siswa, yaitu berilah tanda centang pada gambar yang merupakan sejarah perkembangan agama Hindu di Bali. Baik, kira-kira gambar yang mana yang mempengaruhi sejarah perkembangan agama Hindu di Bali? Nah, di sini pada halaman 35 ada 4 gambar. Kira-kira gambar mana yang mempengaruhi sejarah perkembangan agama Hindu di Bali? Itu ada gambar Pura Sakenan, Wihara, Pura Besakih, dan gereja. Ya, yang benar adalah Pura Sakenan dan Pura Besakih.
Jadi silakan anak-anak centang bagian Pura Sakenan dan Pura Besakih. Selanjutnya pada halaman 36 bagian atas ada 4 gambar, yaitu yang pertama masjid, Pura Lempuyang, Pura Rambut Siwi, dan Pura Batur. Nah, kira-kira mana yang mempengaruhi sejarah perkembangan agama Hindu di Bali? Ya, tentunya adalah Pura Lempuyang, kemudian Pura Rambut Siwi, dan Pura Batur. Silakan anak-anak centang pada bagian gambar tersebut. Nah, selanjutnya di bawahnya ada uji kompetensi, yaitu anak-anak disuruh menjawab pertanyaan, yaitu dengan memilih jawaban yang benar, yaitu pertanyaan pilihan ganda. Baik, kita mulai. Nomor 1, pura terbesar di Pulau Bali adalah pura. Tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu pura yang terbesar di Pulau Bali adalah Pura Besakih. Nomor 2, yang bertugas mengayomi masyarakat dalam bidang keagamaan adalah, ya, jadi dalam bidang agama itu ada yang namanya resi, ya. Kemudian yang nomor 3, pada tahun 31 Sake meletuslah gunung yang bernama Gunung Agung. B jawabannya. Nah, silakan anak-anak silang jawaban yang benar, atau bagi yang sudah mengerjakan silakan, kalau ada yang salah silakan perbaiki. Nah, bagi anak-anak yang tidak memiliki LKS, silakan boleh dibuat jawabannya di buku tulis anak-anak semua, ya. Baik, Bu, lanjutkan. Nomor 4, Gunung Tohlangkir terletak di Kabupaten. Gunung Tohlangkir ini sama dengan Gunung Agung, ya. Jadi Gunung Agung terletak di Kabupaten Karangasem. C jawabannya. Nomor 5, anak yang baik selalu menjalankan ajaran, ya, agama. Nah, itu pilihannya A, B, C, ya, bukan B, C, D. Jadi yang benar A. Nomor 6, agama Hindu tidak terlepas dari, ya, yatnya. Apa itu yatnya? Jadi yatnya itu adalah pengorbanan atau persembahan suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Misalnya anak-anak menjumpai di dalam keluarganya atau di rumah, pada saat itu di merajaan anak-anak melaksanakan yang namanya odalan. Nah, pada saat itu keluarga anak-anak melaksanakan yang namanya persiapan untuk melaksanakan odalan. Melaksanakan odalan tersebut perlu yang namanya sarana-sarana, kemudian banten, kemudian atau sesajen, itu harus dipersembahkan dengan rasa tulus ikhlas. Itulah yang disebut dengan beryatnya. Kemudian nomor 7, Gunung Tohlangkir sekarang disebut dengan gunung, ya, tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu Gunung Agung. A jawabannya. Nomor 8, Pura Ulun Danu tempat memuja Dewi, ya, Dewi Danu, ya. C. Nah, silakan diperiksa pekerjaannya, apakah halaman 36 sudah diisi semua, sudah diperbaiki semua kalau ada yang salah. Kemudian nomor 9, halaman 37, nama Bali berasal dari kata A. Balian, B. Bebali, C. Subali. Ya, yang benar adalah B. Bebali. Nomor 10, arti kata Bebali ini adalah A. Pertunjukan, B. Jalan-jalan, C. Sesajen. Ya, jawabannya adalah C. Sesajen, ya. Nomor 11, Pura Luhur Lempuyang terletak di Kabupaten, ya, Karangasem. Nomor 12, Pura Agung, yaitu Pura Besakih, berasal dari kata, ya, Basuki. Jadi Pura Besakih itu berasal dari kata Basuki. Nomor 13, Ida Empu Dea Akah lahir dari,
yang namanya cipta. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 14, Batara yang geni jaya berparahyangan di gunung A. Agung, B. Batur, C. Lempuyang. Ya, C. Lempuyang. Nomor 15, Wali Dwipa adalah sebutan pulau A. Jawa, B. Kalimantan, C. Bali. Iya, jadi sebutan Bali bagian C itu adalah Wali Dwipa. Nomor 16, orang yang titik-titik akan berhasil mencapai cita-citanya. Jadi orang yang akan berhasil dengan cita-citanya atau cita-citanya sudah tercapai itu merupakan orang yang bagaimana? Apakah malas, apakah rajin, ataukah bodos? Jadi jawaban yang benar adalah ya, anak yang rajin akan berhasil untuk mencapai cita-citanya. Nomor 17, beriatnya didasari dengan hati yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau kita melaksanakan niatnya, kita harus melaksanakannya dengan hati yang tulus. Jadi B jawabannya. Nomor 18, putra dari Ide yang Semeru yang lahir dari pohon asem adalah Ida Empu Celagi. Kalau anak-anak jeli dengan pertanyaan ini jawabannya sudah ada di bacaan di depannya atau sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya. Nomor 19, umat Hindu beriatnya untuk memohon. Kita melaksanakan yatnya, yaitu lakukan persembahan itu untuk memohon keselamatan. B jawabannya. Nomor 20, Gunung Agung meletus bertepatan dengan bulan A. Mati, B. Purnama, C. Sabit. Jadi jawaban yang benar di sini adalah B. Purnama. Silakan anak-anak periksa pekerjaannya. Apakah sudah diperbaiki bagi yang salah? Kemudian bagi yang belum menjawab silakan silang jawaban yang benar. Selanjutnya bagian Romawi 2, anak-anak disuruh mengisi jawaban yang benar pada pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, Betara yang geni jaya berpahrayangan di gunung. Jadi soalnya itu gunungnya diganti dengan pura ya. Jadi Betara yang geni jaya berpahrayangan di pura apa? Yaitu Pura Lempuyang ya. Jadi jawaban yang benar adalah Pura Lempuyang. Untuk soalnya silakan diganti gunungnya menjadi pura. Selanjutnya nomor 2, Gunung Agung meletus pada tahun ini sudah, yaitu tahun 31 Saka. Selanjutnya nomor 3, perkembangan umat Hindu pada abad 1 terjadi di Bali. Nomor 4, Besakeh merupakan pura yang terbesar di Bali. Sudah tadi pada pilihan ganda. Nomor 5, meletusnya Gunung Agung bertepatan dengan bulan purnama. Nomor 6, Gunung Agung dikenal dengan sebutan yaitu Gunung Toh Langkir. Nomor 7, Ida Empu Celagi lahir dari pohon yang namanya pohon asem atau pohon celagi ya. Nomor 8, nama Bali berasal dari kata yaitu kata bebali yang artinya apa tadi? Ya, artinya adalah sesajen. Nomor 9, umat Hindu beriatnya untuk memohon keselamatan atau bisa juga jawabannya adalah kesejahteraan, kemakmuran, seperti itu ya. Nomor 10, Ida Empu Kayu Selem
lahir dari yang namanya arang. Nah, selanjutnya Romawi 3, soal nomor 1, siapa yang diberi gelar bujangga? Jadi pada bacaannya sudah ada siapakah yang diberi gelar sebutan bujangga. Di bacaannya itu pada halaman depan ada kesalahan dalam tulisannya, yaitu di sana dibuat pujangga itu diganti dengan bujangga ya. Jadi siapa yang diberi gelar bujangga? Yaitu penduduk Bali yang taat atau disiplin pada pengetahuan. Jadi dia disebut dengan atau diberi gelar dengan bujangga. Nomor 2, apa yang didirikan para bujangga? Yaitu peseraman atau pedukuhan. Jadi pada zaman dulu orang Bali itu belajar pada pasraman-pasraman yang sudah didirikan oleh para bujangga. Nomor 3, gunung apakah yang terbesar di Bali? Ya, tadi sudah, yaitu Gunung Agung. Nomor 4, siapakah yang berparahyangan di Pura Besakih? Yaitu Betara Mahadewa. Nomor 5, sebutkan yang termasuk sarana persembahyangan. Nah, ini belum Ibu sampaikan. Anak-anak boleh melihat video Bu Puspa dalam channel Bali Puspa, yaitu video sebelumnya tentang sarana persembahyangan, tentunya lengkap dengan maknanya. Nanti linknya sudah Ibu sediakan di deskripsi ya. Silakan simak videonya di sana untuk sarana persembahyangan. Apa saja yang termasuk sarana persembahyangan? Yaitu bunga, kemudian dupa, kemudian tirta, bija, atau tirta itu atau air. Jadi itulah sarana-sarana yang termasuk dalam sarana persembahyangan. Iya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan, dan pertemuan pada hari ini Ibu ucapkan terima kasih banyak karena sudah mengikuti pertemuan hari ini atau menyimak video kali ini yang berkaitan dengan atau membahas latihan soal yang ada di buku LKS anak-anak, yaitu LKS pada kelas 1 Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti pada halaman 35 sampai 38. Sebelum kita akhiri, bagi yang baru bergabung silakan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya, serta video ini bisa di-share di media sosial kalian apabila video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Akhir kata, tidak lupa Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.